Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wulan Kamelia Putri, mahasiswa Prodi Administrasi Bisnis AB60218 Politeknik LP3I Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berdiskusi mengenai apa itu negosiasi. Dan masih banyak materi lainnya yang akan saya sampaikan di sesi kali ini. Di antaranya adalah definisi, tujuan, strategi, paradigma, serta handling konflik di dalam negosiasi. Maka langsung saja kita ke materinya. Mungkin sebagian orang masih ada yang belum tahu mengenai apa itu negosiasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu negosiasi. Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang dilakukan oleh dua pihak untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Negosiasi sendiri adalah tentang siapa yang memegang kontrol dan kendali pada saat negosiasi itu berlangsung. Tapi negosiasi bukanlah debat, karena debat melakukan pertukaran adu argumen untuk mempertahankan kepentingannya masing-masing. Jika negosiasi adalah untuk menyatukan pendapat, maka debat adalah untuk saling mementingkan kepentingannya masing-masing. Lalu, ada orang yang melakukan negosiasi, itu disebutnya adalah negosiator. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan negosiasi. Ada 3 garis besarnya, yang diantaranya adalah 1. Mencapai kesepakatan, yaitu negosiator memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan dengan pihak lawan negosiasi. Dan yang kedua adalah mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama pada saat negosiasi tersebut berlangsung. Dan yang ketiga adalah mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Lalu, di dalam negosiasi juga terdapat BATNA atau singkatan dari Best Alternative to a Negotiated Agreement. Nah, isinya merupakan langkah alternatif atau pilihan yang akan dilakukan dan dirancang oleh seorang negosiator bila negosiasi tidak berjalan sesuai kesepakatan atau tidak menguntungkan. Nah, BATNA merupakan hasil paling kecil yang harus diperoleh oleh seorang negosiator pada saat melakukan negosiasi, dan BATNA harus ditetapkan di atas target. Misalnya, target utama adalah 70%, berarti tetapkan BATNA di 70% juga. Karena BATNA yang tepat akan membuat kita merumuskan strategi negosiasi yang tepat juga. Dalam sebuah negosiasi, biasanya kedua belah pihak sudah mempunyai BATNA-nya masing-masing. Tinggal strategi mana yang akan kita pilih untuk bisa mencapai kesepakatan tersebut. Lalu selanjutnya di sini adalah ada tahapan-tahapan di dalam negosiasi. Yang pertama adalah tahap persiapan. Nah, persiapan yang baik merupakan fondasi yang kokoh bagi negosiasi yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus mengenali dan mempelajari situasi dan lawan pada saat negosiasi yang akan berlangsung. Persiapan juga meliputi mental, fisik, waktu, pemahaman, situasi, dan masih banyak lagi, sehingga kita bisa membangun ruang untuk bernegosiasi. Kedua adalah pembukaan, di mana pada tahap ini penawaran mulai kita ajukan kepada pihak lain. Mulailah dengan membangun common ground, yaitu sesuatu yang menjadi kesamaan antar kedua belah pihak dan dapat dijadikan landasan bahwa pada dasarnya selain memiliki perbedaan, kedua belah pihak memiliki beberapa kesamaan yang dapat didasarkan untuk membangun rasa percaya di dalam negosiasi tersebut. Dan yang ketiga adalah penawaran. Tahap ini merupakan tahapan yang paling penting karena di tahapan ini kita menjelaskan tentang apa yang ingin kita diskusikan di dalam negosiasi tersebut. Sehingga kita harus lebih berhati-hati dalam penyampaian tujuan agar mendapatkan kesepakatan yang kita inginkan. Dan yang terakhir adalah tahapan penutup. Ini merupakan tahapan akhir di mana telah terjadinya suatu kesepakatan antara dua pihak. Setelah mencapai kesepakatan, hendaknya menjaga hubungan yang baik agar dapat menjalin kerjasama lagi di lain waktu. Nah, selanjutnya di sini adalah ada strategi di dalam negosiasi, yaitu diantaranya yang pertama adalah mampu menjalin relationship. Strategi ini sangat berpengaruh penting jika kita melakukan serangkaian perjanjian dengan sebuah organisasi. Maka kita perlu membangun relationship yang baik agar dapat membangun hubungan yang berkesinambungan dan mengenal satu sama lain. Yang kedua adalah mampu membaca kekuatan pihak lain. Strategi ini merupakan sesuatu proses yang bisa membuat kita mengetahui seberapa besar potensi kita pada pihak lawan maupun sebaliknya. Yang ketiga adalah mampu mendeteksi kemampuan pihak lain. Strategi ini memberitahu kita agar mengetahui bahwa kekuatan kita adalah kelemahan dari mereka. Jika kita menguasai pasar, baik sebagai pembeli maupun penjual, maka kita bisa menyampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam negosiasi tersebut. Dan yang terakhir adalah makna penting perjanjian itu atau nilai totalnya. Karena tanpa adanya perjanjian, masing-masing akan merasa tidak bertanggung jawab atas adanya hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang dapat merugikan.
Selanjutnya adalah ada 6 paradigma di dalam bernegosiasi. Yang pertama adalah win-win atau saya menang, kamu menang. Sudut pandang ini merupakan di mana kedua belah pihak mendapat keuntungan dan kesepakatan yang telah disetujui bersama sebagai hasil negosiasi. Yang kedua ada win-lose atau saya menang, kamu kalah. Sudut pandang ini yang jika salah satu pihaknya kita menang, maka pihak lain akan kalah. Dan yang ketiga adalah win, yaitu menang. Sudut pandang jika kita berhasil memperoleh kesepakatan yang didominasi oleh tujuan besar kita dibandingkan tujuan lawan. Selanjutnya adalah lose-lose atau saya kalah, kamu kalah. Sudut pandang ini merupakan di mana kedua belah pihak mempunyai keinginan yang berbeda tetapi sama-sama tidak mendapatkan sama sekali hasil yang diharapkan atau yang ingin dicapai. Lalu selanjutnya adalah lose win atau saya kalah, kamu menang. Sudut pandang ini memperlihatkan pihak kita jadinya mengikuti keinginan pihak lawan dan didominasi oleh pihak lawan, sehingga kita bisa dikatakan kalah. Dan selanjutnya adalah win-win or no deal. Nah, sudut pandang ini memperlihatkan bahwa kita mempunyai kesepakatan yang sama dan telah memperoleh persetujuan yang sama tetapi di akhirnya tidak melakukan kesepakatan dan tidak melakukan perjanjian sama sekali. Lalu selanjutnya adalah handling konflik atau cara menghandle konflik yang terjadi di dalam negosiasi. Yang pertama adalah accommodate atau akomodasi. Accommodate atau akomodasi, yaitu berusaha mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan dengan kepentingan sendiri. Jadi di sini kita fokus pada mengutamakan harmonisasi hubungan dengan lawan sehingga ada kemungkinan pihak yang satu akan memanfaatkan pihak yang lain. Gaya ini tepat digunakan apabila isunya lebih penting daripada kepentingan pribadi dan untuk menunjukkan rasa tanggung jawab. Contohnya adalah ketika kita sedang berada di rumah sakit dan kita sedang duduk di kursi antrian menunggu panggilan untuk memasuki ruang periksa. Tetapi di sebelah kita terdapat orang tua lanjut usia yang tidak kebagian tempat duduk. Lalu kita mempersilahkan orang tua tersebut untuk duduk di kursi kita. Meskipun kita tahu kita mempunyai hak untuk duduk di kursi tersebut, karena kita sebagai orang yang masih muda dan masih mampu untuk berdiri lama, jadi kita menghormati orang tua tersebut agar bisa duduk di kursi yang telah kita tempati sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah strategi avoid atau menghindar, yaitu biasanya dilakukan oleh individu yang secara emosional tidak siap dalam menghadapi konfrontasi dan menyampaikan kebutuhan kedua belah pihak dengan cara menunda penyelesaian atau menganggap seolah tidak ada masalah, biasanya akan menimbulkan frustasi pada pihak lain. Gaya ini tepat digunakan apabila membutuhkan waktu untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan tidak ada kemungkinan untuk memuaskan kedua belah pihak, sehingga ada kemungkinan orang lain menangani konflik tersebut secara satu pihak. Contoh kecil yang akan saya berikan adalah ketika kita mempunyai seorang teman lalu kita mempunyai masalah dengan orang tersebut. Nah, bukannya saling berbaikan tetapi kita malah saling menghindar satu sama lain di saat kita bertemu. Bukannya menyelesaikan tetapi kita saling tidak memperdulikan bahwa seakan-akan tidak terjadi masalah di dalam hubungan pertemanan tersebut. Selanjutnya adalah compromise atau kompromi, yaitu kedua belah pihak mengorbankan beberapa kepentingan yang dipunyai agar terjadi titik temu, dan ada kecenderungan masih menyisakan permasalahan yang kemungkinan potensial untuk menimbulkan konflik lagi. Gaya ini tepat digunakan apabila ingin mencapai pemecahan masalah sementara dan masih membutuhkan dukungan untuk bertindak lebih lanjut. Contoh kecil yang saya ambil adalah di saat kita ingin melakukan kerja kelompok, tetapi salah satu anggota kelompok kita tidak dapat mengikuti kerja kelompok tersebut dikarenakan ia tidak mempunyai uang. Nah, di saat salah satu anggota kelompoknya tidak dapat mengikuti kerja kelompok tersebut dikarenakan ia tidak memiliki uang untuk iuran agar bisa membeli bahan tugas, maka ketua kelompok tersebut memberikan penawaran untuk mengerjakan di lain hari ketika si orang tersebut sudah mempunyai uang agar bisa ikut iuran. Lalu selanjutnya adalah collaborate atau kolaborasi, yaitu dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak dan kegiatannya lebih difokuskan pada mencari solusi atas konflik yang terjadi serta fokus pada goals bersama lalu akan memunculkan win-win solution. Gaya ini tepat digunakan apabila ingin mengetahui dan memahami pihak lain yang mempunyai perspektif berbeda dan ingin mencapai solusi yang terintegrasi dan memuaskan kedua belah pihak. Contoh yang saya ambil adalah ketika kita ingin mengadakan acara amal, lalu kita masih kekurangan dana untuk memberikan donasi di acara amal tersebut. Lalu ada orang yang ingin ikut berdonasi, tetapi dengan cara kita harus menjualkan beberapa produknya, lalu keuntungan yang kita dapat akan menjadi milik kita di dalam donasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah kontrol dan di dalam dominasi.
yaitu usaha yang digunakan untuk memuaskan diri sendiri dengan menggunakan otoritas yang dipunyai dan tidak memperhatikan hak-hak orang lain. Nah, gaya ini tepat digunakan apabila kita menghadapi orang yang hanya mengambil keuntungan dari peristiwa tersebut dan perlu diambil keputusan dengan cepat. Contohnya, ketika kita mengalami kecelakaan dan dibantu oleh seorang warga, tetapi warga tersebut pamrih dan meminta sejumlah uang yang besar kepada kita. Padahal kita sebelumnya tidak meminta agar warga tersebut menolong kita. Nah, warga tersebut malah mengancam kita jika kita tidak memberikan sejumlah uang, maka barang yang ada bersama kita akan ia rampas. Nah, jika kita berada di dalam kondisi seperti itu, kita bisa langsung mengancam balik orang tersebut dengan cara akan melaporkan orang tersebut kepada pihak yang berwajib. Karena kita sedang di dalam keadaan yang terdesak, maka kita bisa melakukan hal itu. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang kurang baik dan masih banyak kekurangan di dalam cara penyampaiannya, mohon maaf yang setulus-tulusnya karena saya pun masih belajar. Tetap jaga kondisi kesehatan dan jangan lupa selalu cuci tangan setiap kita setelah melakukan kegiatan apapun ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.